Ini agak bingung nih, kalau bus medium ngetapnya atas apa bawah ya? Sama-sama jauh. Wah. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk ikut membawa pulang bus atau unitnya dari U-Trans. Yang unit ini adalah unit yang spesial karena unit ini kemarin dipamerkan di event IIBT 2025. Apa aja bedanya unitnya sekarang dengan unit pada saat dipamerkan di event IIBT 2025? Kita langsung lihat aja. Jadi sekarang unitnya sudah ada di sini. Itu stiker sold out-nya masih ada ya teman-teman. Jadi kita langsung lihat aja unitnya seperti apa. Nah, kalau dari eksterior langsung kelihatan ya, yang membedakan unit pada saat pameran dan sekarang itu di lampu-lampunya nih, di bagian kaca. Jadi sekarang ada running text-nya, ada lampu strobonya, 2 baris. Terus selain itu di sini ada stikernya Baby Sky. Kenapa namanya Baby Sky? Karena ini adalah sebuah unit bus medium ya, bukan big bus. Jadi namanya Baby karena dia ukurannya kecil, dan Sky-nya adalah diambil dari nama Skylander karena kita memiliki beberapa unit bus Skylander R22. Makanya kenapa unit yang medium ini dinamakan Baby Sky gitu ya. Terus kita lihat lebih detail ya, karena aku juga kemarin belum ngebahas bus ini lebih detail. Jadi ini drone-nya. Jadi ini di bagian depannya aku sih suka banget ya sama bagian depannya karena dia tuh gagah banget. Terus dia juga sudah futuristik. Semuanya sudah menggunakan LED di bagian lampunya. Mulai dari lampu utama dia sudah ada proyektornya dan LED lampunya. Lampu jauhnya juga sudah LED, lampu sennya LED, DRL-nya LED, lampu fog lamp-nya juga sudah LED. Terus di bagian depannya ini juga dia sporty sekali. Nih di bempernya dia tuh dikasih lekukan ke depan seperti ini. Nah, jadi kesan sportinya dapet banget. Terus juga ini menggunakan sasis Isuzu NKR teman-teman. Nah, jadi seperti ini tampilannya dari luar. Oke nggak? Teman-teman kalau suka silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan ini jujur aja, aku baru pertama kalinya nge-review detail bus medium seperti ini. Jadi ini kesempatan yang langka banget sih. Terus yang berbeda lagi adalah di sini ada brand U-Trans-nya. Nah, jadi brand U-Trans ini juga dia nggak seperti biasanya U-Trans. Kalau biasanya kan U-Trans tuh kayak ada hologramnya gitu di tulisan U-Trans-nya, tapi ini tidak ada. Dia warnanya senada dengan warna garis-garis yang ada di bodinya. Tuh, warnanya sama. Jadi matching banget tulisan U-Trans-nya dengan livery-nya gitu. Terus bannya seperti ini, kecil ya bannya, namanya juga medium. Terus di sebelah sini ada kotak, coba kita lihat apa ya isinya. Oh, ini ternyata langsung ke mesin ya teman-teman. Aku baru pertama kali ngelihat detail bus medium seperti apa ya, makanya penasaran isi-isiannya itu ada apa aja. Terus di sebelah sini ada bagasi, kita lihat bagasinya ya. Wah, kalau nge-review bus medium, jongkokin aja kita udah bisa buka bagasi. Nah, ternyata di bagasinya ini ada aki. Nah, ada 4 aki di sini. Seperti biasa, ini 2 aki untuk ke mesin dan 2 aki untuk ke AC. AC-nya ini dia memakai AC Denso. Terus di sebelah sini ada prosesor audio ini harusnya ya, atau inverter, antara 2 itulah. Jadi bagasinya ada yang di sini, ada yang di atas. Dia tidak space frame ya teman-teman kalau sasis bus medium seperti ini. Jadi dia ada 2 tempat gitu. Terus kita tutup bagasinya. Dan ini walaupun bus medium, ternyata untuk bagasinya itu sama seperti bus yang besar atau big bus. Dari mananya? Dari kekuatannya nih ya. Kalau ditutup, wah, berat dan suaranya ketika tutup gini. Wah, kayak nutup ini ya, mobil Mercedes G-Class gitu. Kokoh banget. Terus di sini ada pintu belakang dan ada tulisan Grand Turisto di sini. Terus di pintu belakangnya ini juga ada kaca yang bisa dibuka, digeser gitu ya. Bukanya seperti biasa kayak gini. Tuh, bagian dalamnya mewah. Oke, nanti kita lanjut lihat bagian dalamnya.
Kita lanjut ke belakang. Jadi, karena bus ini adalah bus medium yang mesin depan, jadi di bagian belakangnya ini bagasi lagi, teman-teman. Kita buka ya. Nah, ini dia bagasinya di bagian belakang. Bagasinya cukup besar. Tuh. Kayak gini bagasinya. Oke banget lah, bagasi yang besar banget. Terus ada lampunya di sebelah sini. Ya. Jadi bisa muat banyak sekali barang di bagian belakangnya. Nah, kalau bagian belakangnya ini dia mirip ya dengan Skylander R22 alias Big Bus-nya. Terus ada tulisan Baby Sky lagi di sini dan ada brandnya lagi U-Trans di sebelah sini. Keren sih. Ini logo U-Trans itu bener-bener masuk dengan livery-nya. Bawaan pameran ya, masuk banget. Jadi keren sekali. Dan ini ada kamera mundur ternyata di sini. Tuh. Ini kamera mundur untuk di bagian bagasinya. Oke. Dan bagian belakang ini oke banget. Sama seperti depan yang ada kesan sportinya, di bagian belakang ini juga sporty juga di bagian bumper bawahnya tuh. Nah, ini kayaknya ini ya, apa? Reflektor atau mata kucing di sebelah sini. Terus di sebelah sini ada lampu lagi. Nah, dan ini untuk plat nomornya. Terus dikasih besi seperti ini supaya kalau kenapa-napa nggak langsung bempernya yang kena, tapi dilindungi oleh besi ini. Seperti itu ya. Oke, jadi sekarang kita lihat di bagian kanannya. Yang pertama kita akan menemukan pintu darurat sebelah sini. Wajib ya pintu darurat. Terus di sebelah sini ada penyimpanan lagi. Kita buka. Nah, oh ternyata ada bagasi lagi, teman-teman. Nah, benar-benar ruang penyimpanan ya. Ada lampunya juga di sini. Tuh. Keren. Kita tutup lagi. Waduh, ini berat banget pintunya. Wah, asli pintunya berat banget. Bentar, aku taruh kamera dulu deh. Ini kecil-kecil tapi berat banget pintunya. Nah, terus kita lanjut. Di sini ada bagasi lagi. Ini bagasi yang sama seperti yang tadi di sebelah kiri ya. Tuh. Nah, bagasinya seperti ini. Sama seperti tadi yang di sebelah kiri. Kita tutup lagi. Lebih enteng yang ini daripada yang di belakang tadi. Aduh, kurang kencang lagi. Oke. Kemudian di sebelah sini, kalau yang sebelah kiri tadi kan di sebelah sininya bagasi, tapi sebelah kanan ini adalah tangki bahan bakar. Jadi untuk isi bahan bakar tinggal buka ini, atau kalau mau maintenance ini bisa dibuka sini sama sini, tinggal dibuka kayak gini. Tuh. Dan ada itunya, ada penyangganya. Gitu ya. Jadi untuk maintenance bisa lebih mudah. Kemudian ada lagi nih penyimpanan di sini, nggak tahu ini apa. Kita buka. Hup. Ah, apa ini? Aku nggak tahu ini apa ya, tapi kayak mungkin filter-filter gitu. Sebelah sini untuk mempermudah maintenance. Ini ada kotaknya. Jadi kayak ruang untuk sirkulasi udara gitulah di sebelah sini. Kemudian untuk spionnya, ini spionnya sih sama dengan spion yang digunakan di Skylander R22 Big Bus-nya ya. Tuh. Dia sama spionnya kayak gini. Terus juga di atasnya ini ada lampu yang memanjang dari sini sampai ke bagian paling belakang sana yang berwarna biru. Jadi lampunya tuh nggak cuman di atas sini, tapi di bagian spionnya itu juga ada lampu yang berwarna biru sampai depan. Gitu teman-teman. Jadi bus ini ketika malam gitu ya, itu dari bagian depan kelihatan, dari belakang kelihatan, dari kanan kiri kelihatan karena semuanya ada lampunya yang bikin eye-catching gitu ya. Oke lah, kira-kira seperti itu aja di bagian eksteriornya. 1-10 berapa nilai yang teman-teman berikan untuk unit terbarunya dari U-Trans dengan nickname Baby Sky. Jadi seperti itu untuk di bagian eksteriornya. Mari kita lihat di bagian interiornya. Apa aja yang beda dengan pada saat dipamerkan di event IBT 2025. Let's go. Mari kita masuk ke bagian dalamnya. Untuk membuka pintu depannya,
Ini pintunya tuh sliding ke belakang seperti ini. Wow. Ternyata walaupun dia bus medium, dia bukanya sliding juga ke belakang. Jadi kelihatannya mewah gitu teman-teman. Ya, kita langsung masuk aja. Jadi ketika pintunya terbuka, ini ada tangga yang dia pakai bordes. Dia akan muncul dari dalam untuk memudahkan kita naik ke bisnya. Jadi nggak jauh melangkahnya ya. Sini, baru ke sini. Terus ada pegangannya di sebelah sini. Terus kita langsung disambut dengan lantai kayu, motif kayu. Terus ada tulisan Gran Turismo di sini. Dan ini banyak karbon ya. Tuh. Terus ada chargernya di sini. Jadi kalau kondekturnya mau nge-charge bisa ke sini. Ada Type C dan juga Type A. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan yang kecil. Terus ini untuk kursi kondekturnya, dia kursi lipat. Jadi kalau tidak terpakai dia langsung melipat seperti ini untuk memudahkan akses keluar masuk penumpang. Ketika kita masuk ke dalam bisnya, ini langsung dingin banget sih. Terus juga ini ya, nggak tahu kenapa ya, karena aku tuh jarang banget naik bus medium. Jadi ketika masuk ke dalam bus medium tuh kayak kecil ya, ada bagian dalamnya. Tapi walaupun kelihatannya kecil, tapi bus ini bisa menampung sampai 29 penumpang, yang mana kursinya tuh nggak kecil teman-teman. Ini kursinya termasuk kursi yang cukup besar. Nah, yang membedakan antara unit ini pada saat pameran dan juga sekarang adalah ini. Jadi di sini ada dispensernya. Dan ini model terbaru ya teman-teman. Jadi di bagian bawahnya tuh ada kompartemennya. Ini sudah ada cup holdernya yang benar-benar gini aja atasnya. Nggak perlu ditambahkan lagi untuk tempat penyimpanan karena tempat penyimpanannya ada di bagian bawah. Ada 2 tempat. Tuh. Jadi ini adalah dispenser bus model terbaru dan cocok banget ditaruh sini ya, tidak makan tempat. Terus juga kalau di sebelah kiri dia ada skatnya seperti ini. Dia ada tempat penyimpanan kecil di sini, ada 2 cup holder yang kecil di sebelah sini. Terus juga ini bagian atasnya yang berbeda lagi adalah USB charge-nya. Ini kayaknya kemarin nggak ada nih pas pameran. Nah, sekarang sudah ada. Sama seperti di depan tadi, ada Type C dan juga ada Type A. Terus lampunya dia warm white semuanya gitu. Nah, ini untuk di bagian drivernya. Jadi seperti yang tadi aku udah mention ya, ini memakai sasis Isuzu NQR. Jadi seperti ini bentukannya. Dashboardnya juga dia karbon-karbon dan kilometernya 1576 ya, karena unit ini kemarin dipakai PP dari Magelang Jakarta ke Magelang lagi untuk pameran event IIBT 2025. Terus juga ini untuk posisi duduk drivernya dia di bawah ya. Agak sulit untuk masuknya nih. Tuh. Agak effort ya untuk ke tempat drivernya. Oke, jadi seperti ini untuk posisi duduknya. Posisi duduk ini sebenarnya enak banget teman-teman. Tapi memang untuk akses masuknya agak sulit aja. Ini kalau orang yang badannya lebih besar dari aku mungkin agak kesusahan masuknya. Terus setirnya seperti ini ya. Biasa kalau kita pegang setirnya bus besar itu agak besar, tapi kalau medium ya seperti ini setirnya. Jadi ini walaupun dia adalah bus medium, tapi di sini tetap ada pengaturan spionnya nih. Ini untuk kanan, ini untuk kiri. Coba kita atur sebelah kanan ya. Apakah bergerak? Oh iya teman-teman, tuh kaca spionnya bergerak ya. Wih, kita bisa lihat. Nah, jadi bisa ngatur kaca spionnya dari sini. Terus ini untuk hazard. Terus ini untuk head unitnya. Ini untuk tombol-tombol lampu. Yang aku senang dari New Armada adalah semuanya tuh dikasih tulisan. Jadi nggak bingung drivernya nih, lampu apa aja nih yang akan dipencet gitu ya. Terus ini ada inverter. Terus di sini ada lampu sen, lampu jauh. Di sebelah kiri ada wiper, sama seperti mobil Jepang pada umumnya. Terus untuk AC-nya dia di sebelah sini. Tuh, AC-nya memakai AC Denso. Ini untuk buka kap depan. Kayak mobil ya. Dan untuk handbrake-nya dia ada di sini tuh. Nah, ini untuk handbrake-nya. Rilisnya seperti biasa ditekan terus. Nah, rilis seperti itu. Untuk angkat handbrake kayak gini. Nah, ini ada banyak perdebatan ya teman-teman untuk gimana sih cara angkat handbrake yang benar.
dua cara orang untuk angkat handbrake. Ada orang yang angkat handbrake-nya itu sambil ditekan. Itu sebenarnya cara yang salah ya teman-teman. Jadi untuk angkat handbrake yang benar adalah tidak ditekan. Jadi langsung begini aja nih. Nah, karena kalau ditekan itu tidak ada suara kertak-kertak-kertak, tuh nggak ada. Oke, tuh ya. Itu cara yang salah. Jadi cara yang benar untuk angkat handbrake adalah langsung aja, nggak perlu ditekan tombolnya. Nah, jadi ada suara kertak-kertak-kertak itu mendadakan kalau handbrake-nya aktif. Gitu teman-teman. Nah, itu cara yang benar. Ternyata baik yang salah ya untuk cara mengaktifkan handbrake. Gitu. Terus di sebelah sini ada kaca seperti ini, di sebelah kanannya seperti ini, dan untuk AC-nya kita mendapatkan dua AC nih untuk driver. Ada yang di sini dan juga ada yang di depan. Gitu. Jadi untuk drivernya mengemudikan bus ini itu tidak kepanasan. Terus untuk visibilitas pengemudinya ini cukup oke ya. Karena dia single glass, terus juga posisi duduknya enak. Sebelah sini ada layar, jadi layar ini adalah layar yang terhubung dengan kamera belakang. Harusnya ya, coba ya, kita oper ke mundur, ke reverse. Coba, kamera mundurnya connect kemana? Oh iya benar, ini adalah monitor untuk kamera mundur. Tuh ya, kamera mundur yang tadi kita lihat di belakang, connect-nya ke layar ini, layar yang kecil, jadi bukan ke head unit. Gitu ya. Oke, jadi seperti itulah untuk di bagian pengemudinya. By the way, ini walaupun dia medium, sasis Isuzu NQR ini ternyata dia sampai gigi 6 loh. Tuh, luar biasa. Jadi nanti kita akan merasakan bagaimana rasanya nyetir bus medium. Baru pertama kalinya kayaknya aku ya. Enggak, udah beberapa kali, tapi nggak pernah nyetir bus medium jarak jauh. Jadi ini pertama kalinya nyetir bus medium jarak jauh, unitnya U-Trans. Yuk kita lanjut bahas di bagian belakangnya. Bentar ya, nih keluarnya agak effort nih. Kita coba duduk di kursinya. Dan sebelum kita duduk, ternyata ini walaupun bus medium ya, ini tinggiku tuh 175 cm. Ini nggak mentok loh dengan bagian atasnya. Tuh. Ya ini mungkin tingginya sekitar 178 cm ya. Jadi aku berdiri sempurna, tidak mentok di bagian kepala. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan, kompartemen penyimpanan atau bagasi atas. Ada speakernya. Pokoknya yang ada speakernya di sini pasti bolong supaya suaranya bisa jelas keluar dari sini. Terus di sini ada mic wireless tuh. Terus di bagian atasnya juga ada USB untuk ngecharge, sama seperti yang lain-lainnya ya tuh. Ada Type C dan juga ada Type A gitu. Terus juga ada handrail. Jadi teman-teman kalau mau berjalan di atas bus ini, pegangan ini ya, jangan pegangan jok karena nanti akan mengganggu penumpang yang sedang duduk di kursinya. Oke, kita coba duduk di sini. Nah, kalau duduk di depan sih karena ininya ada dispenser jadi seperti ini posisi duduknya. Tapi kalau kita duduk di belakang nih, coba ya. Nah, lega teman-teman. Tuh, jauh banget sama kursi depan. Terus di sini ada net penyimpanan. Ini ada armrest tuh. Terus bisa di reclining si sandaran punggungnya. Jadi kalau aku reclining bisa sampai segini tuh. Tapi jangan sampai segini ya. Tuh jauh banget spare-nya karena akan bikin penumpang belakang kejepit kakinya. Jadi ya segini udah cukup nyaman lah nih. Tuh. Jaraknya segini ya. Ini udah cukup oke. Terus juga sebagai penumpang kita mendapatkan USB port seperti yang tadi aku udah bilang. Terus juga lower AC-nya ini ada lampunya kayak gini. Dan AC-nya dingin sekali. Padahal ini di luar lagi panas banget. Dan ini total penumpangnya itu ada 29 penumpang. Di bagian paling belakangnya itu kursinya ada 5 berjejer langsung. Tuh. Paling enak sih duduk di sini nih. Tengah-tengah sini nih. Kita bisa selonjoran kayak gini. Space-nya luas banget. Dan tetap dingin loh. Dinginnya ini dia bener-bener rata dari depan sampai ke belakang. Dinginnya maksimal di semua kursi. Luar biasa banget sih. Dan paling di belakang ini kita mendapatkan banyak sekali lower AC. 1, 2, ini ada lagi. Di atasnya ada lagi. Tuh. Banyak banget lower AC-nya di bagian paling belakang ini. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mau cobain unit terbaru dari U-Trans ini, langsung aja kontak adminnya U-Trans, bisa ke Instagram atau bisa ke nomor yang ada di sini.
Oke, sekarang kita siap-siap untuk membawa pulang unit ini dari karoseri New Armada Magelang menuju ke garasinya Yutrans yang ada di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita siap-siap mau berangkat ini ya. Dan luar biasa ya, ternyata duduk di kursi driver di bus Yutrans ini yang memakai sasis Isuzu NQR. Ini kan mesin ada di bawahku persis ya, tapi tidak berasa panas sama sekali. Dan suara mesinnya itu nggak begitu masuk ke dalam kabin penumpangnya. Nanti kita coba ketika sudah jalan seperti apa suara mesin di sini ya. Dan ini posisi duduknya enak banget loh. Terus sudah ada seat beltnya juga, jadi kita langsung pakai aja. Dan sebentar lagi kita akan mulai perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta. Ayo, keburu hujan. Ini udah mendung banget by the way. Tuh ya, sudah mendung teman-teman. Dan sekarang jam 3:30 sore. Jadi ini masih siap-siap ya. Mungkin sekitar ya 10 menit lagi kita akan berangkat dari karoseri New Armada Magelang untuk pertama kalinya membawa bus medium jarak jauh. Oke, sekarang saatnya kita berangkat dari karoseri New Armada menuju ke Jakarta. Nggak tahu ya, ini aku nyetir sampai mana, sekuatnya aja karena sekarang sudah sore. Yuk, kita berangkat. Bismillah. Keluar dari karoseri guys. Ini drone-nya gimana? Langsung aja ya. Nih. Wow, ramai sekali. 2,000 years later. Oke, kita keluar dari karoseri New Armada. Tapi sebelumnya kita harus isi solar dulu ya. Dan ternyata suara mesinnya tidak terlalu kedengaran. Masih enak banget. Jadi buat ngomong kayak gini masih oke. Padahal mesinnya tuh tepat berada di bawah kita. Ini dia, sampai ke SPBU-nya. Cepet banget ya. Oke, kita isi BBM dulu. Oh, kosong guys. Suspensinya enak loh. Tangkinya dia di sebelah kanan, jadi kita ambil yang sebelah kiri. Jadi kita lagi isi BBM, bukan isi solar ya, karena bus seperti ini belum ada platnya, belum ada barcode-nya, jadi tidak boleh isi bahan bakar bersubsidi alias solar. Jadi isinya Pertamina Dex. Tuh dia, isinya Pertamina Dex. Ini langsung diisi 1 juta rupiah. Kita lihat lah nanti isi Pertamina Dex 1 juta seberapa ininya nih di fuel meternya. Nanti kita lihat. Ini belum selesai isinya ya guys. Tuh, masih proses pengisian. Udah berapa? Oh, baru 300.000. Nanti kalau sudah terisi 1 juta, kita lihat lagi fuel meternya naik berapa garis, apakah sampai full? Kayaknya sih enggak ya, karena tankinya cukup besar lah, diisi 1 juta rupiah untuk Pertamina Dex harusnya masih jauh dari full. Oke, sudah 1 juta rupiah. Ternyata 1 juta itu dia dapat 75,75 liter. Oke, sudah. Kita start. Kita lihat. Wih, ternyata full teman-teman. Loh, hampir full loh. Bismillah. Hampir full ternyata. Karena jujur aja aku nggak tahu berapa kapasitas tangki dari Isuzu NQR ini. Kalau ada teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar di bawah berapa kapasitas tangkinya. Karena diisi 75 liter dari E banget, ini sampai bisa full loh. Tuh. Oke, kita sudah mulai jalan
Dan langsung disambut dengan hujan tiba-tiba. Wah, ini berkah sekali unitnya ini ya. Keluar dari karoseri langsung hujan. Tapi untuk aku ini agak menantang karena aku bisa dibilang lumayan jarang bawa unit manual. Terus juga ini jam setengah 5 sore, jam pulang kerja teman-teman. Ya jalannya kayak gini dari tadi, cuman 10-20 km per jam. Jadi lumayan menantang nih. Kalau di sini sih belum terlalu parah ya. Nanti di depan setelah jalan baru itu biasanya macet banget. Dan ini tenaganya enak loh larinya tuh. Enak sekali. Wes. Misalkan tadi buat konten biasalah, saksikan di YouTube-nya. Iya, subscribe baru bukan. Biar di sini juga 3 bulan berikutnya. Kosong kiri. Oke, Masuk ya. Hah? Nunggu muatan ya. Malam baru mereka jalan biasanya. Oh gitu. Iya. Ada jam-jamnya ya. Kalau masih padat kayak gini kan mereka nggak ini. Kecuali Oh. agak malam itu mereka udah leluasa jalan. Oh gitu. Iya, Mbak. Tapi suspensinya tuh enak loh. Halus ya suspensinya ya. Iya, benar. Dan bodinya seperti biasa New Armada, tidak ada suara-suara aneh-aneh di sini. Enak banget. Dan tidak panas di sininya nih. Enak banget. Adem. Jadi kita baru aja melewati kemacetan. Jadi ini adalah sumber macetnya nih, lampu merah ini. Jadi lampu merah ini kalau ke kiri itu ke arah dalam kota Magelang. Kalau ke kanan itu ke arah Secang. Nah, ini kita ambil yang kanan. Jadi kenapa di sini macet? Karena jalan kita ini adalah jalan ring road. Kalau dari sana tuh dari kota. Jadi ini orang-orang mau ke Semarang, Bawen, Secang, dan sekitarnya. Dan macetnya memang ngarah kita ini nih. Karena jam pulang kerja ya, banyak orang yang dari Jogja, dari Magelang, itu mau pulang ke arah Bawen, ke arah Secang, gitu teman-teman. Jadi jalanannya tuh dari tadi kayak gini. Cuma 20-30 km per jam dari tadi. Nanti mungkin mulai sepinya di Secang ke sana, gitu. Kita baru aja melewati tanjakan dan ternyata ini nanjak yang lumayan curam. Ini cukup di gigi 4 aja. Ini bisa nanjak loh. Jadi ternyata enak banget ya bawa bus medium seperti ini karena dia memang tidak terlalu besar. Sasis Isuzu NKR ini untuk nanjak lumayan mumpuni lah. Nggak terlalu effort dan nggak terlalu kayak injak gasnya dalam-dalam gitu loh. Karena ini nanjak yang lumayan curam tuh, lihat. Ini truk sampai pelan banget naiknya. Nah, asik loh. Ini pengalaman pertama bawa medium bus, ternyata asik juga ya. Dan nggak terlalu nggak terlalu terintimidasi seperti kita bawa big bus. Kalau kita bawa big bus kan kita harus sering banget lihat spion kanan kiri gitu. Kalau bawa ini ya tetap lihat spion kanan kiri, cuman nggak seintens kalau kita bawa big bus karena blind spotnya nggak sepanjang big bus gitu loh.
Oke, akhirnya sekarang kita mau masuk ke jalan tol. Seperti biasa kita kalau dari Magelang itu masuknya di gerbang tol Bawen. Setelah itu kita langsung full menuju ke Jakarta. Tapi kayaknya nanti kita akan berhenti di Rosin Pemalang Rest Area. Seperti biasa ya, kita makan malam di sana. Sekalian istirahat, sholat. Jadi isomanya di Rosin Pemalang Rest Area. Dan ternyata ini ya, lulus ya aku ya, bawa mobil manual, bawa bus manual. Ini experience yang luar biasa sih, karena ini baru pertama kalinya aku nyetir jauh pakai bus medium dan ini manual. Karena dari kemarin tuh nyetir bus selalu matic. Jadi kaki kirinya tuh nggak terlatih gitu dari kemarin. Ini baru sekarang nih. Iya, baru sekarang nih kita pakai bus manual dan alhamdulillah lancar ya. Beberapa kali aja agak susah ngopernya karena masih baru. Tapi sejauh ini udah lancar sekali dan kita persiapan masuk ke jalan tol Trans Jawa. Dan ini sebelah kanan lagi pembangunan ya teman-teman. Ini nantinya jalan tol yang akan menuju ke Jogja. Jadi dari Bawen ke Jogja. Masuk kiri ya? Ya. Nyempit nggak nih kanannya? Enggak ya? Oke. Sip. Apanya? Oh itu ya? Itu ikut ini? Oh enggak juga deh. Wah, ini agak bingung nih. Kalau bus medium ngetepnya atas apa bawah ya? Sama-sama jauh. Oh, sama. Wah. Bisa. Ya, bagaimana? Tidak. Di dalam tol Maki. Ada penyempitan jalan guys. Ini di kilometer berapa ini ya? 440 ya. Tuh penyempitan jalan. Jadi ini jalan yang bisa dipakai cuman yang di sebelah kiri dan bahu jalannya saja. Jadi teman-teman hati-hati kalau lewat sini ya. 440. Sekarang jam 8 malam, akhirnya kita tiba juga di Rosin Pemalang Rest Area dan kita mau ke masjid dulu, sholat, terus ke Rosin Resto. Ini parkirnya di sini aja ya, supaya dekat sama masjid. Nih, nggak apa-apa, sepi. Jadi parkir di sini aja. Ya, kita ke masjid dulu. Habis itu kita makan ke restonya di sana. Masjidnya kalau malam ternyata ini ya, ada lampu-lampunya. Terus dia kalau malam juga masih terang banget. Ya. Ini wudhunya. Oh, di sini ada, guys. Di sini ada tempat wudhunya. Apabila sudah selesai keperluannya, dimohon untuk segera kembali ke armada. Armada dengan nomor lambung 3103 sudah menunggu. Tukaran bang. Hah? Jadi Apa? tukaran ini. Bebas. Aku sih belum ngantuk sih. Udah lanjut aja. Lanjut ya. Lanjut. Nah, tidur, tutup pintu tidur. Oke, lanjut jalan.
Mana nih wifi-nya, nyalakan wifi. Udah. Bang bilang ya kalau ini ya. Ya, aman. Kita isi Dex lagi. Jadi 1 juta tadi udah mau habis, udah di E. Sekalian ini aku mau ke toilet. Ini kita di rest area kilometer 164. Ramai sekali tadi bus pariwisata. Nah, ini toiletnya di sini. Ini kayaknya lagi bangun minimarket ya. Gratis toiletnya. Jadi di kilometer 164 ini kita di Cipali, Majalengka lebih tepat ya. Kayaknya aku mau tukeran karena lihat pelas sekali matanya. Jadi kayaknya aku tukeran sampai di sini. Jadi lumayan tuh dari Magelang sampai ke Majalengka. Kita start jam 3 sore. Sekarang mau jam 11 malam. Berapa jam tuh? Dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Lumayan kan lama nyetirnya. Dan ini isi Pertamina Dex 500.000 lagi. Harusnya sih udah nggak ada ngisi lagi sampai ke Jakarta ya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Tukeran. Aku gantian istirahat. 5 juta itu. Ini berapa tahun saya belajar berapa bulan Bang berapa itu? Itu mobil tadi tuh. Ini kita akhirnya sampai juga di garasinya Yutrans di Jalan Bugis, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Alhamdulillah ya, selamat sentosa sampai sini. Dan terlihat ada beberapa busnya Yutrans yang siap untuk berangkat teman-teman. Jadi ada penjemputan jam 3 pagi, jam 5 pagi. Dan buat teman-teman yang mau cobain bus Yutrans yang baru aja aku jemput dari Karoseri New Armada menuju ke garasinya Yutrans, silakan langsung aja kontak ke Instagramnya atau nomor yang tertera di sana. Terima kasih sudah nonton.